Jadi memang antara elit dan menengah ke bawah itu nggak ketemu, selalu kepentingannya berbeda gitu. Elit dan menengah atas kepentingannya soal kesehatan, kesehatan, sementara rakyat bawah soal makan, karena mereka nggak bisa makan sekarang. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar utang. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang selalu merasa lebih baik dari pasangan kita hari ini. Yang selalu menawarkan angin surga gitu ya. Itu sama mungkin kayak AHY dan Anissa Pohan gitu dan istrinya. Ya memang mereka ini bukan mantan kita tapi anak dari mantan presiden gitu ya. Jadi seolah-olah mereka memposisikan diri sebagai orang yang lebih mampu, lebih baik, lebih sukses, menganggap bahwa SBY itu jauh lebih segala-galanya dari Pak Jokowi gitu. Sehingga mereka kerap-kerap merendahkan atau memandang sinis orang-orang yang pro terhadap pemerintah. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Anissa Pohan di Twitter kemarin, ngoceh-ngoceh gitu, ngomel-ngomel soal bahasa Inggris. Anissa Pohan menganggap bahwa orang lain tuh gak ada yang bisa bahasa Inggris pendukung Pak Jokowi gitu. Ya mungkin karena ada narasi bahwa Pak Jokowi itu bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu ya. Jadi dia membandingkan dengan anaknya yang jauh lebih pintar soal bahasa Inggris gitu, seolah-olah kayak gitu. Ini saya bingung kenapa Anissa Pohan ini sesombong itu gitu. Padahal kunci Inggris aja yang jelas-jelas namanya kunci Inggris itu nggak sombong kok. Ini cuma Anissa Pohan. Kalau namanya Anissa Inggris mungkin itu wajar dia sombong gitu. Anissa Inggris gitu kan. Tapi ya sudahlah, akunnya sudah diblokir, sudah ditutup untuk umum. Ya mungkin dia udah malu gitu karena diserbu banyak orang. Dan kemudian di Instagramnya kalau kita lihat Anissa Pohan posting-posting soal pernikahannya dengan AHY dulu di istana gitu. Ya kita nggak ngerti deh apa ada masalah dengan keluarga mereka. Mungkin itu juga imbas dari pemblokiran akun di Twitternya gitu. Kita nggak tahu, ya biarin aja lah, itu urusan mereka. Tapi hari ini saya membaca postingan Andi Arief dan itu memuat sebuah artikel yang dimuat dalam sebuah koran begitu, tulisan dari AHY, Ketua Umum Demokrat. saya pertama kali membaca gitu, saya bertanya-tanya, ini tulisan sendiri atau ditulis oleh tim? Karena meragukan gitu kan, kita jarang lihat AHY nulis gitu. AHY ini jangankan nulis, jadi ketua umum aja dianterin sama bapaknya. Hasil lobby-lobby negosiasi Pak SBY gitu kan, membuat seorang AHY bisa jadi ketua umum. Apalagi cuma soal tulisan gitu, enteng aja mestinya gitu. Tapi setelah saya baca, setelah saya perhatikan dengan detail satu persatu poin-poin yang disampaikan, saya akhirnya menyadari dan meyakini nampaknya tulisan ini betul-betul ditulis oleh AHY. Kenapa? Karena ngaco. Karena ngaco, nggak sesuai dengan kenyataan dan hanya berkutat dalam sebuah teori-teori yang sempurna dan ideal gitu. Mari kita bahas satu-satu, ada beberapa poin gitu. Pertama di poin soal penanganan dan pencegahan. Indonesia dianggap gagal karena dalam waktu 15 hari pertama itu terkonfirmasi 172 kasus positif. Lalu kemudian AHY membandingkan dengan Malaysia yang baru mencapai 170 orang itu di hari ke-48. Dibandingkan juga dengan Singapura yang mencapai 170 kasus positif di hari ke-49. Bahkan dengan Thailand kata dia jauh. 64 hari di Thailand tuh baru ada terkonfirmasi 172 kasus orang positif COVID. Lalu dengan ini kemudian Indonesia dianggap gagal, dianggap tidak melakukan pencegahan, dianggap terlalu berleha-leha dan seterusnya. Saya kalau baca pernyataan-pernyataan kayak gini, untuk siapapun, nggak cuma AHY gitu, saya merasa bahwa ini adalah pernyataan yang orang yang bodoh gitu. Saya nggak punya label lain atau kesimpulan lain selain bodoh gitu. Ya bodoh, bego, nggak tahu gitu. Silahkan pilih yang mana, pokoknya intinya sama, salah gitu. Karena apa? Karena membandingkan Malaysia dengan Indonesia, dengan Singapura, itu nggak sebanding gitu. Itu jauh berbeda. Singapura itu masyarakatnya sekitar 5 juta, 6 juta. Bandingkan dengan Jakarta, hampir 11 juta. Jadi sama Jakarta aja itu nggak relevan. Apalagi mau dibandingkan dengan satu negara Indonesia. Malaysia juga sama, 31 juta orang warganya. Bandingkan dengan Jawa Timur aja, jauh.
39 di Jawa Timur gitu, hampir 40 juta orang. Jadi membandingkan percepatan jumlah kasus berdasarkan hari, lalu tutup mata dengan jumlah populasi di suatu negara, itu bagi saya benar-benar bodoh sekali gitu. Bodoh sekali. Itu sama kayak kita punya hutang misalkan. Anda punya hutang, saya punya hutang. Hutang kita sama-sama 1 juta orang. 1 juta rupiah misalkan. Tapi pendapatan Anda 10 juta, pendapatan saya hanya 5 juta. Mungkin hutangnya sama 1 juta gitu. Tapi kan bebannya berbeda. Anda kalaupun punya hutang 2 juta sekalipun, 2 kali lipat dari saya, ya tetap aja bebannya lebih ringan Anda, meskipun secara jumlah itu lebih besar gitu. Ya sama dengan kasus ini, itulah kenapa dalam statistik ada namanya prosentase. Jadi perbandingan itu nggak hanya dari angka ke angka yang sama, enggak gitu. Dan ini nggak ngerti deh, AHY ini nggak paham statistik atau nggak pernah belajar, kita nggak tahu gitu. Ini benar-benar perbandingan yang sangat bodoh sekali. Kemudian dia menyebut soal Undang-Undang 45 yang berisi soal melindungi tumpah darah warga negara Indonesia, itu yang pertama kali dilakukan sebelum soal kesejahteraan, ekonomi, pendidikan dan seterusnya kata dia. Maka penanganan pandemi di Indonesia ini harus difokuskan kepada menyelamatkan warga menurut AHY. Ya boleh aja mengacu kepada Undang-Undang 45 harus seperti itu, tapi di lapangan itu nggak segampang teori dan nggak semudah yang sudah tertera dalam teori-teori yang sudah ada gitu. Itulah kenapa anak mahasiswa yang IPK-nya 4, 3,9, 3,95 nyaris sempurna, itu di dunia nyata kadang nggak terima kerja. Ya karena kayak gini, karena di lapangan permasalahan yang kita hadapi itu kadang jauh lebih kompleks dari teori-teori yang sudah kita pelajari di bangku sekolah. Nah sama seperti Undang-Undang 45 ini gitu. Kalau Anda berpikir bahwa dampak ekonomi ini bisa dihindari kata AHY, itu kemudian dianggap salah, bahwa yang didahulukan harusnya soal kesehatan, keselamatan warga. Bagi saya punya pertanyaan kayak gini deh. Misalkan Indonesia lockdown sama seperti Italia, Cina misalkan, dengan begitu ketat pengerahan tentara, dengan begitu besar kekuatan, mungkin nggak sih kita hari ini masih hidup dalam negara Indonesia yang damai kayak sekarang gitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena PPKM yang berjalan beberapa hari aja di Surabaya udah meledak tuh, udah protes, udah ada pertengkaran antara warga dan aparat, ada. Jadi untuk sebuah negara demokrasi, jadi kita tuh harus mencari titik tengahnya antara ekonomi dan kesehatan. Memang kalau dibandingkan dengan Singapura bisa melockdown, bisa mengajak warganya disiplin, diam di rumah, tidak keluaran. Iya mungkin karena emang di sana fasilitasnya banyak gitu. Semua pekerjaan mungkin hampir bisa dilakukan di rumah. Tapi di Indonesia nggak bisa gitu. Anda tanya, cari deh, Anda bagi yang pernah ke Singapura dan ke Malaysia, coba cek, inget-inget, pernah nggak Anda ngelihat tambal ban di pinggir jalan? Pernah lihat? Nggak ada. Di Malaysia, Singapura, kalau ban kita meletus, ganti yang baru. Nggak ada urusan sama tambal ban. Cuma di Indonesia ada urusan tambal ban. Coba dicek di Singapura, ada nggak petaninya? Ada nggak petaninya? Ada nggak? Ada nggak nelayannya? Ada nggak yang jualan pedagang kelontong di pinggir jalan gitu? Ada yang jualan sayuran keliling warga? Ada nggak? Nggak ada. Itulah kenapa peraturan di masing-masing negara itu berbeda-beda menyesuaikan dengan masalah-masalah lokal yang ada gitu. Nggak bisa disamaratakan, nggak bisa disama-samakan. Selain soal demografi, soal jumlah pulau, jumlah luas wilayah, dan jumlah populasi warganya. Jadi saya nggak habis pikir deh. Ya mungkin memang sebenarnya saya sering baca gitu orang-orang Singapura yang membandingkan dengan Indonesia yang mengatakan taat dan kemudian bisa diam di rumah dan sebagainya. Saya kalau ngeliat mahasiswa Singapura itu biasa aja lah, biarin aja karena itu level mahasiswa gitu. Tapi untuk seorang ketua umum partai yang bisa-bisa maju sebagai calon presiden dengan pemikiran sedang kali ini, melihat permasalahan dengan sangat sempit, ini mengkhawatirkan bagi saya gitu. Bayangkan kalau ketua umumnya aja kayak gini, gimana sama bawahan-bawahannya gitu. Memang kita tidak mungkin menghindari perbandingan antara ekonomi dan kesehatan. Semua negara sebenarnya sama aja.
sama aja. Kita itu mencari titik tengahnya, titik ketemu mana yang lebih baik supaya ini tidak ada yang jomplang satu sama lainnya gitu. Kalau kita berbicara soal real di lapangan, untuk kalangan elit menengah ke atas yang bisa bekerja dari rumah, yang bisa via telepon, via Zoom, mungkin mereka nggak masalah dengan lockdown dan macam-macam PPKM, PSBB ini. Kalau mau sampai kiamat pun nggak masalah mereka. Karena apa? Karena ya lebih baik bagi mereka gitu. Mereka nggak usah keluar ongkos, nggak usah keluar transportasi, diam di rumah, nggak mandi pun nggak masalah gitu. Tinggal Zoom, beres, selesai, enak gitu, nggak usah ngantor. Tapi kan untuk kalangan bawah, coba perhatikan. Tuntutannya selalu soal ekonomi, soal makan. Ini bukan soal kesehatan. Karena bagi mereka nggak punya uang itu juga menyakitkan. Gejalanya sama. Orang nggak punya uang gejalanya ya demam, nggak bisa tidur, pusing gitu. Sama gitu. Jadi memang antara elit dan menengah ke bawah itu nggak ketemu. Selalu kepentingannya berbeda gitu. Elit dan menengah atas kepentingannya soal kesehatan. Sementara rakyat bawah soal makan. Karena mereka nggak bisa makan sekarang. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar utang. Karena kalau mereka nggak dikasih kerja, tapi kan cicilannya jalan terus tuh. Nggak bisa berhenti gitu. Nah, Demokrat dalam kacamata saya melihat artikel, mengacu kepada artikel yang ditulis AHY, itu hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Sehingga orang ini, partai ini betul-betul tidak paham dengan kondisi masyarakat di bawah gitu. Kondisi masyarakat di bawah itu sudah sangat mengkhawatirkan. Memang kita itu sering kucing-kucingan gitu. PPKM, PSBB dan apapun namanya itu kan sebenarnya itu untuk gas rem aja kalau kita lihat gitu. Kalau nggak ada PPKM, orang-orang akan bisa beraktivitas, akan bekerja, wisata buka gitu. Ya mereka jadi dapat penghasilan lumayan. Sekarang jadi PPKM, jadi mereka nggak bisa. Ya gas rem ini namanya gitu. Kalau Demokrat hanya mau melihat dari sisi ideal, yang mau agar negara ini lockdown, itu sering disampaikan oleh beberapa elit Partai Demokrat dalam beberapa waktu terakhir gitu ya. Itu jelas kan mau menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu. Udah kita lihat kok contohnya, polisi-polisi di daerah itu nggak semuanya keras dan nggak semuanya ketat. Kalau keras bisa terjadi perpecahan, bisa terjadi benturan dengan masyarakat. Ada juga polisi yang beli barang-barang perdagangan orang gitu. Ada ya, meskipun itu nggak ada dalam aturannya gitu, tidak diatur dalam standar kepolisian kita. Tapi itu tetap dilakukan karena apa? Karena menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan di bawah. Kalau soal penyekatan, soal PSBB, ya meskipun saya nggak setuju dengan pembatasan gitu, karena menurut saya setelah 2 kali Lebaran, setelah 1 tahun kita berada dalam kondisi seperti sekarang dengan beragam banyak penyekatan dan pembatasan, ternyata itu tidak mampu menurunkan kasus yang ada gitu. Ini jadi kembali ke hukum alam. Itu mungkin sama seperti Swiss, seperti negara-negara yang tidak terlalu ketat dengan protokol kesehatan. Tapi oke lah, intinya kalau ketika negara sudah menetapkan, kita harus hormati. Tapi kritik boleh silahkan. Tapi kalau AHY ini ngeritiknya salah gitu, salah. Karena ngeritiknya tuh jauh lebih mementingkan kesehatan dan mau agar negara ini lebih ketat gitu. Gimana caranya lebih ketat kalau sekarang aja udah diprotes di mana-mana dan itu terancam kerusuhan gitu. Ini baru PPKM loh. Kalau mau lockdown, mau yang betul-betul semua dikerahkan, bisa hancur negara ini gitu. Jadi bagi saya pemikiran AHY ini sangat dangkal. Satu lagi soal Andi Arief dan teman-teman Demokrat yang mempertanyakan soal vaksin gitu ya. Ini juga saya aneh gitu. Vaksin dipermasalahkan, menganggap bahwa negara sedang berbisnis gitu. Negara tidak boleh berjualan dengan rakyatnya. Ya emang itu kalimat-kalimat yang unik dan luar biasa gitu, luar biasa menggugah. Tapi di kenyataan sekali lagi itu nggak bisa diterapkan dengan sempurna. Karena apa? Karena ya emang harus jualan gitu. Gimana? Emang BBM kita jual bensin itu apakah kita nggak untung gitu, negara BUMN? Untung. Begitu juga dengan PLN. PLN rugi ya. Soalnya negara-negara itu kan bikin Telkom, IndiHome. Emangnya mereka nggak untung? Untung. Apakah kemudian itu salah karena negara berjualan dengan rakyatnya? Ya enggak lah gitu. Karena bagaimanapun sebuah perusahaan, sebuah usaha itu harus menghidupi banyak orang. Nah, vaksinasi bagi saya juga sama. Kalau dianggap salah karena ada vaksinasi gotong royong yang berbayar,
yang harganya mahal, yang sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah dengan 2 kali suntik, dan itu kemudian dipermasalahkan karena seolah-olah negara ini tidak mendukung rakyatnya, tidak mau memberikan vaksin gratis. Itu juga salah kaprah gitu. Karena vaksin gratisnya tetap jalan, vaksin berbayarnya juga jalan. Itu soal pilihan gitu. Kecuali kalau vaksin gratisnya dihilangkan dan semua orang harus bayar, itu baru salah gitu. Imunisasi di Indonesia selama puluhan tahun juga sama gitu. Anak saya kalau vaksin nggak ke puskesmas, nggak ke posyandu gitu. Bayar di dokter. Supaya apa? Supaya nggak ngantri. Itu aja cuman gitu. Jadi ini juga sama pilihannya. Sekarang vaksinasi di mana-mana tuh, antrinya besar-besaran, dan itu bisa jadi masalah baru gitu ya. Maka ketika ada perusahaan bersedia untuk membayarkan vaksin kepada warganya dengan gerai-gerai yang tersebar di banyak tempat, dan itu lebih efektif, efisien, dan ya meskipun membayar dengan sejumlah uang begitu. Tapi selama itu dikehendaki dan dimaui oleh pihak perusahaan dan kelompok menengah ke atas yang mementingkan soal kecepatan vaksinasi dan kesehatan gitu, yang fokus kepada kesehatan, ya silahkan gitu, boleh-boleh aja. Yang nggak boleh kalau vaksinnya dihapus. Jadi saya nggak ngerti deh, Demokrat ini mau menyelesaikan masalah atau enggak. Nampaknya mau tambah rumit aja permasalahan gitu. Maka ketika vaksinasi gotong royong di stop, ketika mau dihentikan atau dimundurkan, ya tambah lama pandemi ini di Indonesia gitu, nggak selesai-selesai. PSBB lagi, PPKM lagi, terus gitu aja gitu. Jadi bagi saya mendukung vaksinasi tetap dilakukan gotong royong dan disebar di banyak wilayah supaya orang lebih mudah gitu, supaya orang yang nggak mau ngantri bisa ke sana dan ya cukup bayar 1 juta atau 800.000 beres gitu, nggak usah ngantri panjang 10 hari berhari-hari harus daftar gitu. Itu bagi saya adalah harga yang wajar. Di mana-mana sebenarnya sudah terjadi gitu sekarang ini. Bukan cuma soal vaksin kok. Air mineral kalau beli kita di luar itu 2.000 rupiah. Ketika nyampe ke hotel 15.000, 20.000 satu botol. Tapi kita nggak pernah protes tuh. Ya enggak lah. Karena kita mau beli gitu. Kalau nggak mau beli, silahkan keluar hotel, silahkan jalan dulu. Ya capek emang, tapi kan murah juga di luar gitu. Nah sama dengan vaksinasi gratis ini, dengan vaksinasi berbayar gitu. Kalau nggak mau capek, ya silahkan bayar. Kalau mau nggak punya uang, silahkan ngantri. Itu fasilitas yang kita perlukan gitu untuk menampung semua aspirasi dan kebutuhan semua orang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Buat AHY dan seluruh keluarga Demokrat, ini hanya kritik. Begitulah kura-kura.